Pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Bapa. Bukan karena rutinitas, tapi kami tahu yang terbaik adalah di bawah kaki-Mu, dalam hadirat-Mu. Maka kami datang pagi hari ini karena kami haus dan lapar akan Kau Bapa. Bapa, ini kami, seluruh hidup kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dengan rendah hati dan terbuka kami datang, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Perkenankan kami Bapa, agar kami boleh menerima semua yang terbaik yang Kau punya sepanjang hari ini. Bapa, kami rindu dan haus dengan firman-Mu. Berbicara bagi kami, berikan kami hikmat, biar kami tidak cakap hanya mendengar, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dan biarlah berserahkan setiap pemberitaan firman Tuhan ini, dari awal hingga akhirnya semuanya hanya bagi nama-Mu. Dan kami semua yang haus dan lapar akan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, penuh sukacita, amin. Bisa dilewati ya, haleluya. Lihat dulu kanan kirinya, bilang saya senang lihat muka kamu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang sesuai rencana Bapa. Nah, waktu kita berbicara tentang sesuai rencana Bapa, maka ada sesuatu yang bertentangan di sini, yaitu apa? Rencana kita. Ya kan? Karena waktu kita bicara tentang rencana Bapa, maka yang harus jadi fokus kita, yang harus jadi sudut pandang kita atau apa yang kita pahami, nggak boleh keinginan kita, tetapi harus keinginan Bapa. Kenapa harus rencana dan keinginan Bapa yang ada dalam kehidupan kita? Karena begini Bapak Ibu, kita punya hidup ini bukan kita yang punya kendali, bukan kita yang punya milik, ya kan? Kalau kita punya kendali dan kita punya milik Bapak Ibu, maka kita bisa kacau menjalani hidup ini. Karena waktu kita mengendalikan segala sesuatu hidup ini dengan keinginan kita, yang kita libatkan yang pertama pasti emosi. Emosi itu berbicara tentang keinginan Bapak Ibu, ya kan? Dan emosi itu sangat tergantung dengan keadaan, ya, dengan situasi. Nah kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, bisa kacau. Kalau kita ketemu orang baik, kita ketemu orang yang manis, semua baik. Tapi kan di hidup ini gak banyak yang baik dan yang manis. Yang paling banyak malah yang jahat, ya kan? Karena faktanya Bapak Ibu dalam hidup ini tidak semua orang yang senyum kepada kita, yang ramah kepada kita, itu punya niat yang baik. Ingat Bapak Ibu, Yudas lakukan apa sama Tuhan Yesus? Dicium. Wah loh. Karena biasanya orang yang mencium itu yang dekat. Orang yang mencium itu orang yang sangat dikasihi. Tapi apa yang dilakukan tuh si Yudas pada Tuhan Yesus? Dia hianati gurunya, dia hianati tuannya dengan langkah yang paling sweet, ya kan? Maka dibilang itu adalah ciuman maut. Dicium tapi sebenarnya dijual. Karena sebelum dia mencium Tuhannya, dia katakan sama pasukan Romawi, nanti orang yang kucium itulah dia. Jadi inilah hidup Bapak Ibu. Kalau kita mengendalikannya karena kekuatan dan kemampuan kita, kacau. Tapi waktu kita berjalan dan menyerahkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan rencana Bapa, maka segala sesuatunya akan baik. Karena apa? Dia yang punya kendali atas hidup kita. Amin. Walaupun nih kita udah menyimpang, tapi kalau dia yang kendalikan, kita bisa tetap safe. Karena dia akan bikin apa Bapak Ibu? Dia akan bikin belokan waktu jalan kita udah menyimpang untuk kita kembali lagi. Mungkin dia akan bikin tembok besar. Untuk apa? Kita stop dan mulai berpikir, jangan-jangan jalannya belum nggak benar nih, kita harus balik lagi. Atau dia bikin situasi keadaan yang sangat tidak nyaman, hingga akhirnya kita cuma berlari satu, menghampiri dia. Ada banyak jalan Bapak Ibu karena dia mengendalikan. Dan Bapak Ibu bicara tentang kita menyerahkan segala sesuatu yang sesuai dengan rencana Bapa, maka ini berbicara tentang 2 poin yang paling penting, yaitu ketaatan dan penyerahan. Jadi kita akan berdiskusi dan mempelajari kebenaran firman Tuhan ini dalam 3 poin itu Bapak Ibu. Nah, biar afdol kayaknya Bapak Ibu ya, kan kita orang Kristen harus baca firman ya kan. Kalau nggak pakai firman nanti kata gini, pendeta ngomong apa nih? Lagi kasih kata-kata motivasi gitu. Oke, dalam Yeremia 29 ayat 11 bilang begini Bapak Ibu. Yeremia 29 ayat 11. Ini firman udah biasa buat kita. Firman Tuhan bilang begini, sebab aku ini katanya mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Ini yang bicara Bapa sendiri, Elohim Yahweh bagi kita. Dia tahu Bapak Ibu apa yang jadi rancangan-rancangan, apa yang jadi ketetapan, apa yang jadi akan buat kita. Bukan di hari ini saja, tapi sampai di hari esok. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Catat baik, kasih garis bawah. Bukan rancangan yang kecelakaan, tapi yang damai sejahtera. Bapak Ibu mungkin kita bertanya, kata firman Tuhan damai sejahtera Pak. Tapi kenapa banyak yang terjadi damainya nggak ada, apalagi sejahteranya Pak. Gitu kan ya. Wah, bisnis ditipu, bisnis gagal, usahanya nggak menang, banyak kalahnya. Tahun ini Pak, nggak ada banyak yang sukacita Pak, banyak yang nangis Pak. Karena baru selesai satu masalah, datang masalah yang baru lagi kemarin. Sering bertanya Pak, di mana sih firman-Mu Bapak? Kok begini yang terjadi? Udah taruh harapan tinggi, gagal. Udah tahu, udah set planning segala sesuatu, udah minta doa sama Pak Pendeta, sama Pak Wakil Gembala, tapi juga gagal juga. Punya niatnya bersih, tulus, nggak ada mau yang jahat. Mau kalau sukses ini berhasil bisnisnya, pasti Pak saya bukan hanya kasih perpuluhan, saya support pelayanan gereja. Tapi kok gagal? Bapak Ibu, di sini kalau kita coba bedah Yeremia 29 ayat 11, ada beberapa poin yang saya pelajari Bapak Ibu. Yang pertama berbicara tentang rancangan Bapak Ibu, kata bahasa Ibraninya masabah. Yaitu bicara tentang pikiran Bapak Ibu. Berbicara tentang maksud atau desain yang strategis. Bapak Ibu bicara tentang sesuatu yang rancangan berarti melibatkan pikiran kita. Bapak Ibu bisa saja kita melihat segala sesuatunya betul-betul baik kelihatannya. Tetapi siapa yang tahu Bapak Ibu? Yang menguji hati adalah siapa? Bapa. Dan siapa yang membuktikan atau kita pikirkan itu baik dan benar adalah waktu. Yang menguji Bapa, yang membuktikannya adalah waktu. Waktu kita berkata segala sesuatu yang kita siapkan adalah baik dan mendatangkan kebaikan bukan hanya bagi diri kita tapi sesama kita, maka itu akan diuji oleh siapa? Bapa. Dan yang membuktikan itu dalam kehidupan kita adalah waktu. Apakah tetap kita akan konsisten dengan waktu yang terjadi, yang berjalan, dengan peristiwa yang terjadi, dengan banyak hal yang mungkin menghampiri kita, akankah tetap A itu jadi A? Atau kita mulai bergeser, ada A plus, ada A minus. Atau jangan-jangan malah loncat jadi B. Mirip seperti iklan-iklan kalau dipromosi. Sale, harga diskon, harga bagus. Tapi ada bintang kecil di ujungnya. Dan waktu kita lihat lebih teliti di bawahnya, ada tulisan term and condition. Syarat dan kondisi. Ada yang ditipu, ada yang terselubung di dalamnya. Dan dengar baik, dia tidak suka untuk itu. Rancangan kita bagus, tapi kenapa Tuhan gak izinkan? Ada gak sesuatu yang tersembunyi bintang di ujung yang kita taruh? Saya pernah satu kali Bapak Ibu terlibat dalam sebuah bisnis. Awal-awal COVID Bapak Ibu. Kalau di atas kertas, waduh, udah dahsyat. Dahsyat banget. Saya bilang sama Bapak Gembala, pembina waktu itu. Pak, doain saya Pak. Kalau ini jadi Pak, saya nggak hitung 10%. Setengah dari pendapatan ini, saya kasih buat gereja. Bapak Gembala bilang begini, nah, kalau belum ada di tanganmu, jangan pernah kau ucapkan sesuatu itu. Karena kau belum tahu. Manusia akan diuji waktu dia memegang segala sesuatunya. Saya waktu itu dengar itu, saya protes Bapak Ibu. Apa yang salah dengan niat saya? Tapi waktu berjalan waktu, akhirnya memang diuji Tuhan dan tidak diizinkan. Lalu saya pernah bertanya lagi setelah tidak terjadi. Kenapa bisa begini Bapak? Lalu waktu itu peristiwanya masih awal-awal COVID.
Bapak Gembala bilang dengan singkat, memang Tuhan tahu apa yang di depan, nak. Dan kau nggak boleh terlibat untuk itu. Tapi apa yang salah? Ini oke kok Pak. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah lewat COVID, bisnis itu jadi bermasalah. Dan cukup dipanggil sama KPK. Dan setelah berita itu ada, saya bersyukur, puji Tuhan gak jadi. Karena kalau ya kan gak lucu ditulis, pendeta terlibat kasus. Apa itu? Reagent Bapak Ibu. Reagent itu adalah zat yang dibutuhkan untuk vaksin. Wah, saya dapat waktu itu Bapak Ibu produsennya dari Amerika. Dan saya ketemu sama yang pemegang distribusinya untuk Asia Pasifik. Tidak disengaja. Dan semuanya seolah-olah mulus. Tapi di tengah jalan saya ditikung. Sempat marah. Aduh jahat banget. Tapi saya berpikir it's okay. Dan waktu Bapak Gembala bilang ini, memang Tuhan tahu di depan itu kau gak boleh terlibat. Itu masih jauh Bapak Ibu. Mungkin awal-awal 2002 atau 2021. Begitu selesai COVID, saya tahu hari ini. Wah, saya bersyukur saya gak terlibat. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu hati kita. Karena hati kita bersih, Dia jaga, Dia singkirin. Dan kalau kita punya hati yang bersih Bapak Ibu, kita mampu memandang segala sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan pandangan Allah. Amin. Amin. Bilang kanan kirinya, kalau kau kecewa jangan lama-lama. Nah, bicara Bapak Ibu damai sejahtera dalam Yeremia 29 ayat 11 ini Bapak Ibu bicara tentang shalom. Ini berbicara bukan hanya sebuah situasi kondisi yang baik-baik saja tanpa ada konflik, tetapi ini berbicara tentang apapun situasinya, ada Allah di sana yang turut bekerja untuk keselamatan dan kesejahteraan kita. Jadi waktu bicara tentang damai sejahtera itu bukan sebuah kondisi yang semuanya oke, fine, enggak. Tapi dalam keadaan apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, semuanya mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan bagi kita. Kita boleh sakit, kita boleh tadi buntung usaha, gagal, bahkan mungkin stop. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita akan memandangnya berbeda situasi yang sedang kita hadapi. Itu bukan sesuatu yang jahat atau buruk, tapi itu sebuah kebaikan, keselamatan bagi kita dan mendatangkan damai sejahtera. Ini tidak mudah. Karena kondisi yang ini Bapak Ibu, ada yang harus kita pahami. Apa itu? Roma 8 ayat 28 bicara demikian Bapak Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan bilangnya jelas. Kenapa bisa ada damai sejahtera apapun kondisinya? Karena kita tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi damai sejahtera di sini, shalom di sini bisa terjadi bagi kita apapun situasinya. Kalau kita punya satu yang paling utama, kita mengasihi Dia. Bapak Ibu, mengasihi Dia bukan artinya kita seperti mengasihi pasangan kita mungkin. Kita peluk, ya, kita jagain, kita penuhi kebutuhan. Bukan seperti itu kalau kita mengasihi Allah. Tetapi mengasihi Allah di sini Bapak Ibu, ini berbicara tentang apa? Tentang segala sesuatu. Artinya seluruh aspek kehidupan kita Bapak Ibu, itu cuman hanya bagi Dia. Pak, apa maksudnya jadi kita gak punya kehidupan pribadi, kehidupan manusia, berinteraksi, bekerja segala macam. Bukan begitu. Tapi apapun yang kita lakukan, itu semuanya hanya bagi Dia. Bapak Ibu, ada sebuah quote bagi orang Kristen. Nafas itu adalah doa kita. Kita sering dengar itu ya, Bapak Ibu ya. Nafas kita itu doa kita. Lalu kita bertanya, bagaimana maksudnya nafas itu doa kita? Kan kita hanya bernafas Pak. Yang mana doanya? Itu dia. Nafas itu doa kita Bapak Ibu. Ini bukan bicara sekedar nafasnya yang mengalir dari namanya kita punya hidung atau segala macam ya, organ untuk pernafasan. Bukan. Tetapi ini berbicara tentang pikiran Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu kalau lagi stres.
gimana keluar alur nafasnya? Pasti cepat ya kan? Seperti detak kita, karena lagi pikirannya banyak. Apalagi kalau marah. Ya kan? Kenapa nafas itu doa kita? Karena ini berbicara tentang apa yang sedang kita pikirkan, kita taruh dalam pikiran kita. Waktu kita tahu filosofinya, nafas kita orang percaya itu adalah doa kita. Maka pikiran kita, segala hal yang sedang kita fokuskan, kita sedang lakukan analisis. Manusia itu nggak pernah bisa diam Bapak Ibu. Tidur pun dia berpikir. Kenapa bisa begitu? Karena waktu bangun, seandainya nih Bapak Ibu punya pekerjaan. Ya, tidur karena sudah malam pekerjaan itu harus kita stop. Lalu besoknya pagi, Bapak Ibu lupa atau tetap ingat apa yang harus dikerjakan. Ingat, betul? Itulah bukti bahwa manusia itu tetap berpikir. Bahkan waktu dia istirahat, dia sangat menganalisis dengan dalam. Karena apa? Waktu dia tenang istirahat, dia bisa berpikir jauh jernih. Nah, waktu kita memfokuskan segala sesuatu pikiran kita memang dia, tadi mengasihi dia, maka seluruh aspek kehidupan kita dia, maka waktu kita berpikir tentang dia, yang kita pikirkan kalau kita pikir Allah, damai sejahtera atau segala sesuatu yang buruk. Pasti damai sejahtera. Kenapa? Karena kita tahu dia Allah pengasih, dia Allah penyayang, dia Allah yang menjaga kita, memenuhi kebutuhan kita. Maka waktu kita memikirkan dia, yang kita pikirkan semua yang baik. Semua yang manis kata firman Tuhan. Semua yang mendatangkan sukacita itu kata firman Tuhan. Maka nafas kita itu akan jadi baik Bapak Ibu. Itu doa kita. Karena waktu kita bernafas, pikiran kita tadi fokusnya kepada dia. Yang keluar adalah syukur. Makasih Tuhan. Makasih Bapak. Terima kasih. Itu nafas kita. Itu doa kita. Jadi doa itu bukan sekedar ritus atau sebuah kegiatan yang memang khusus kita lipat tangan, tutup mata. Itu berdoa. Tapi sejatinya bagi kita orang percaya, nafas kita, hidup kita, itulah doa. Karena dia tidak suka dengan segala sesuatu yang sifatnya cuma ritus. Yang dia lihat adalah hati kita yang paling dalam. Makanya saya paling suka lagu Jeffrey Chandra yang bilang, walau dunia melihat rupa, namun kau katanya? Memandangku. Kemana? Jauh. Jauh di dalam. Yang manusia gak bisa lihat. Tapi dia lihat. Betulkah memang kau betul mengasihi aku? Atau cuma bibirmu mengatakan kau mengasihi dia? Sikapmu katanya mengasihi dia. Tapi penuh di sini. Kau hanya cuma ribut kepada sesamamu. Di sini kau cuma ada komplain kepada pasanganmu. Kau di sini cuma berkata kenapa cuma begini Tuhan? Kenapa situasinya begini Tuhan? Kenapa orang percaya gak pernah bisa lihat apa yang dikatakan dalam Yeremia tadi? Bahkan apa yang dikatakan dalam Roma 8:28 tadi. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bicara kebaikan tadi, shalom, damai sejahtera tadi Bapak Ibu, bukan situasinya. Tapi kemampuan kita berdiri di atas keadaannya. Bapak Ibu, ini bulan Juli, baru tanggal 11, berapa ini? 13. Baru 13 hari di bulan Juli. Tapi ada yang keren bagi saya Bapak Ibu. Saya udah masuk 2 kali rumah sakit. Dalam cuman waktu 2 minggu ini. Orang bertanya, Andri sakit apa Andri? Sakitnya juga saya bingung. Karena dokter juga bingung Bapak Ibu. 2 kali tapi. Yang 1 kali pertama 5 hari saya masuk rumah sakit. Perut saya sakit. Sekarang juga sakit Bapak Ibu. Nyaris tahun 2020 saya pertama kali masuk di sini sakit perut. Sampai sekarang hampir 5 tahun.
Minggu pertama, 5 hari pertama saya masuk perut saya sakit. Dokter periksa semua segala macam, oke nggak ada masalah. Oh iya Pak, lambung Pak. Ya. Tapi 5 hari. Karena ada tensi juga yang tinggi. Tensinya bandel Bapak Ibu, nggak mau turun-turun. Minum obat turun, obatnya selesai, naik lagi. Gitu ya. Dokter bingung, dokter jantung bingung, dokter intermediate yang penyakit dalam juga bingung. Karena mereka bingung akhirnya 5 hari pulang. Keadaannya baik. Belum sampai seminggu, seminggu lah mungkin. Tapi gak sampai seminggu. Karena saya keluar Jumat, Rabunya saya masuk lagi. Gara-gara apa? Makan. Cuman makan daging Bapak Ibu. Perutnya sakit lagi. Aduh. Semalaman saya gak kuat. Saya mikir masa masuk rumah sakit lagi, tapi gak kuat, sakit. Akhirnya saya masuk rumah sakit. Ketahuan deh, keton. Jadi apa yang ada di dalam tubuh saya diolah bukannya jadi sesuatu yang baik, tapi jadi asam. Baru dokter tahu ini kenapa tensinya loncat terus. Jadi ketonnya ditangani, tensinya turun. Di tengah rumah sakit Bapak Ibu, kondisi yang seperti itu. Saya bilang parah enggak, tapi juga enggak nyaman. Tubuh jadi lemah. Karena cukup tidak nyaman. Saya bilang, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Kenapa sih Tuhan bisa terjadi? Saya enggak punya niat yang jahat, keinginan yang jahat, yang saya lakukan yang baik. Hari-hari saya di dunia pelayanan Bapak Ibu. Di sekolah teologi bersama dengan Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala. Kami ada di sekolah teologi. Kami melayani orang-orang yang sedang belajar untuk dilengkapi melayani Tuhan. Di luar itu pelayanan kayak sekarang. Tapi kenapa harus ada? Why? Tapi di tengah seperti itu Bapak Ibu, hari terakhir saya keluar kemarin hari Jumat yang lalu. Jadi baru keluar rumah sakit Bapak Ibu. Jadi waktu lagi begitu merenung malam Jumat itu. Saya bilang begini, kan bersyukur dong Ri. Pertama, kau sakit kau bisa diobatin. Gak terlambat. Bersyukur untuk penyakitmu yang memang gak nyaman. Tapi masih dalam tanda kutip, ya baik, fine, bisa diatasi. Bersyukur gak perlu ada tindakan yang lebih parah. Gak perlu harus ada operasi atau apapun. Hanya cuma dikasih infus. Tapi yang lebih bersyukur lagi, gratis. Loh kok gratis Pak? Iya ada asuransi. Bukan promosi nih. Beneran gak? Tapi memang ada asuransi. Asuransi itu udah lama saya pakai Bapak. Lebih dari 10 tahun, 15 tahun saya pakai asuransi. Dari dulu suka nanya, punya asuransi itu untuk apa? Karena gak pernah dipakai. Tapi waktu lagi urgent, ada gratis. Dan gak perlu bayar. Udah gitu, kelasnya cuma kelas 2 asuransinya. Tapi bersyukurnya 2 kali masuk, 2 kali dikasih kamar VIP. Sama rumah sakitnya. Saya nggak tahu. Apa karena mereka tahu saya pendeta atau bagaimana. Tapi saya nggak ngomong sih saya pendeta. Tapi dikasih kamarnya VIP. Lah saya mikir, lah kelasnya kelas 2 dikasihnya kamar VIP. Tapi saya lihat kebaikan Tuhan. Nah bagaimana saya bisa lihat kebaikan Tuhan? Di sepanjang lagi saya merenung. Saya cuma bilang begini, terima kasih Tuhan. Saya masih ada sampai hari ini. Jadi waktu kita memang tahu bahwa kita mengasihi dia, artinya tadi, bukan hanya kita bilang kita orang percaya, kita sayang dia. Tapi seluruh aspek kita, hidup kita ini, pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, bahkan perbuatan kita, memang kita berikan kepada dia. Itu namanya orang mengasihi. Jadi apapun situasinya yang kita cuma tahu satu aja. Dia baik dan sangat baik. Saya nggak tahu apa yang terjadi atas Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu baru dapat bonus, puji Tuhan. Dapat bisnis, untung besar, puji Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu begini, kalaupun bukan itu situasinya, yang buruk, yang sedang tidak baik, sedang melanda dalam hidupmu, saya mau kasih tahu, dia tetap Allah yang baik. Dan ada kebaikan di sana, waktu kita bisa melihat
dengan hati yang terbuka, dengan hati yang sungguh-sungguh memang mengasihi dia. Amin. Bilang kanan kirinya, makin harus cinta Tuhan. Maka Bapak Ibu selanjutnya seperti tadi saya bilang, bicara tentang kita mengetahui bahwa Allah yang punya rencana dan kendali dalam hidup kita, ini berbicara tentang ketaatan. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka dalam Efesus 1 ayat 11 bilang begini, di dalam Dia kami juga mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditetapkan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Bapak Ibu, kata ketetapan di sini Bapak Ibu, kata bahasa Yunaninya yang dipakai adalah porosio. Apa itu maksudnya? Ini berbicara tentang segala sesuatu yang dari awal sudah ditetapkan. Bukan karena satu kebetulan atau situasi kondisi. Memang dari awal. Bapak Ibu, kalau bicara tentang apa janji Tuhan bagi kita, itu keren banget. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab. Kita naik bukan turun. Kita jadi kepala bukan ekor. Apa saja yang dipegang tangan kita dibuatnya berhasil. Musuh-musuh kita didamaikan. Kita beruntung. Itu janjinya. Tapi ingat Bapak Ibu, janji itu disertai ada sebuah ketetapan yang harus kita lakukan. Firman-Nya bilang begini, kalau hari ini baik-baik kita dengarkan firman itu dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, maka segala ketetapan itu jadi bagian kita. Apa maksud dari pernyataan itu Bapak Ibu? Itu berbicara tentang bagaimana kita sungguh-sungguh taat melakukan firman itu dalam hidup kita. Firman-Nya ingetin kita Bapak Ibu, kalau mau panas-panas, kalau mau dingin-dingin, jangan suam-suam kuku. Karena yang suam-suam kuku dia muntahin. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau bertobat, bertobatlah. Mau jadi orang benar, jadi orang benarlah. Bapak Ibu mau jadi penjahat, penjahatlah sekalian. Tapi ingat, satu kali kalau tegurannya datang, jangan lupa bertobat. Penjahat yang di kanan, dia bukan orang yang layak untuk menerima segala sesuatu. Tapi waktu teguran itu datang, peringatan itu datang, langsung dari mulutnya, dia bertobat. Apa yang terjadi dari banyak kita? Kita bukan jadi orang yang penjahat sebelah kanan Yesus. Dan bukan juga jadi orang yang benar. Kita seringkali tahu banyak kebenaran. Tapi kita kompromi dengan nilai dunia ini. Itu yang Tuhan tidak suka. Bukan kau tidak tahu. Saya yakin percaya banyak kita di tempat ini gak ada yang Kristennya percepatan. Maksudnya apa Pak? Pasti saya yakin kita semua waktu Kristen, ya jadi anak Tuhan pernah sekolah minggu, pernah remaja, pernah dewasa muda. Gak ada yang percepatan kan? Ya kecuali ada yang convert, baru itu percepatan langsung tiba-tiba jadi dewasa duduk sini. Tapi banyak mayoritas kita mulai dari kanak-kanak. Mulai dari kita tahu lagu yang berkata begini, hati-hati gunakan. Karena apa? Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati. Kita tahu dari paling kecil, hati-hati kita bertindak. Dia ngeliatin lo. Dia ada lo. Matanya liatin kita lo. Sampai kita remaja kita tahu firman mulai naik sampai dewasa. Tapi pertanyaannya, jadi siapa kita hari ini di sini? Sudahkah kita betul jadi orang yang memang melakukan apa yang ditetapkannya? Atau banyak dari kita masih kompromi. Dan kita berkata begini, Tuhan, tapi kan saya masih di dunia. Kalau saya gak lakukan A, I, U, E, O, saya gak dapat bagian itu. Bapak Ibu, saya satu kali pernah sedih banget. Saya punya ipar. Bukan ipar, sepupu. Anak tulang saya. Dia pejabat negeri ini. Aparat. Belum lama ini baru dapat promosi. Tapi cukup lama promosi itu dia tunggu. Itu jemaat kita. Tapi Senin Kemis.
Alasannya dinas. Tapi pernah satu kali dia datang begini. Le, aku suka kali lah itu Pak Eras. Suka itu semua pengajarannya. Gak ada yang salah. Tapi susah aku. Kenapa kok susah? Kalau aku hidupin itu firman-Nya, apa yang dia katakan, susah aku. Gak ada nanti yang senang sama aku. Gak ada yang mau sama aku. Gak bisa aku sejahtera kayak sekarang. Karena gak bisa lagi ku ambil itu. Terus, ya susah lah. Jadi minta maaf lah. Bukan aku gak mau ikutin ajarannya, tapi belum bisa aku sepenuhnya. Aku bilang sama dia gini, jangan karena jabatanmu, karena posisimu dan apa yang kau mau dapat, lalu kau kompromi. Hidup ini gak ada yang tahu, singkat. Hari ini gagah kau, karena masih sekian usiamu. Salah satu yang cukup cemerlang. Tapi saya bilang, kalau Tuhan gak jagain, dan Tuhan gak kasih perkenanannya atasmu, simple Tuhan kalau mau bikin kau susah. Nggak usah yang aneh-aneh. Migrain aja kau. Migrain. Bisa bikin apa kau? Bisa mikir apa? Karena semuanya kan ada di sini. Jangan pernah taruh dunia. Cukup lama dia untuk minta posisi yang hari ini. Rekan-rekannya sudah sampai juniornya 3 angkatan di bawah. Sudah naik, dia belum. Terakhir dia tanya, apa yang harus kulakukan? Cuma satu, gue bilang, balik kau ke Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh cari Tuhan, gak perlu kau minta apapun, gak perlu kau suap siapapun. Yang kau minta itu, yang jadi bagianmu, itu buat kau. Setahun terakhir dia sungguh-sungguh Bapak Ibu, cari Tuhan. Statusnya lumayan bagus. Di hari kerja dia ikut ibadah tengah minggu. Hari Minggu dia pasti ada di gereja. Dan betul Bapak Ibu, baru beberapa minggu yang lalu dia dapat promosi. Bapak Ibu, Tuhan itu udah punya ketetapan bagi kita. Cuman seringkali kita dikaburkan dengan apa yang Tuhan taruh buat kita. Dengan apa? Dunia punya nilai. Dunia berkata kalau gak lakukan ini gak jadi bagianmu. Kalau kau gak begini gak jadi begini kau. Dan kita lihat betul karena banyak orang waktu lakukan itu dan itu terjadi dalam hidupnya. Tetapi saya mau kasih tahu. Tidak dunia yang menetapkan kita jadi apa. Karena dunia ini dan segala isinya akan musnah. Tapi dia akan tetap selamanya. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan cari yang fana Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah ingatkan segala sesuatu di dunia ini seperti uap air. Hari ini sebentar ada, langsung hilang waktu siang. Tapi waktu kita cari dia, badai boleh ada, topan boleh ada, gunungnya boleh tinggi. Tapi kalau dia yang bersama dengan kita, seperti Bapak Gembala selalu ingatkan, semuanya bisa apa? Bisa dilewati. Amin Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau ingatkan, jangan dunia, tapi dia. Amin. Terakhir Bapak Ibu, bicara tadi ketaatan, bicara yang ketiga Bapak Ibu, bicara tentang penyerahan diri. Maka Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 bilang begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, itu firman Tuhan. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Segala sesuatunya di dalam Tuhan begitu amazed, begitu luar biasa. Kekuatan manusia, kehebatan kita Bapak Ibu gak akan sanggup mengatasinya. Dan gak akan sanggup mencapainya. Hanya cuma satu, penyerahan total kita kepada Dia. Maka apa yang jadi rencananya dan apa yang jadi jalannya, itu jadi bagian kita. Jalan Tuhan gak pernah terselami. Kita gak pernah tahu akankah ada belokan,
Akankah ada turunan atau tanjakan? Tapi waktu kita berjalan bersama dengan Dia, apapun jalannya, walaupun kabut tebal menutupnya, kita akan jalan. Firman Tuhan di bagian lain berkata, Bapak Ibu, walaupun rebah 1000 di kiri kita, 10.000 rebah di kanan kita, tapi kita akan jalan terus. Kenapa? Karena gada dan tongkatnya itu yang menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini, apapun situasi dan kondisinya, apapun yang sedang kita alami, pandang terus Dia. Jalan terus bersama dengan Dia. Rancangannya begitu luar biasa. Memang kita gak pernah tahu dan tidak akan pernah sesuai dengan keinginan kita. Karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Itu yang jadi bagian kita. Amin. Saya undang para pemusik.